Perkenalkan, nama saya Ravina Amalia Saputra. Saya merupakan dokter muda untuk stase anestesi periode 21 September hingga 25 Oktober 2020. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai atau membahas mengenai terapi oksigen, yaitu nasal kanul pada perawatan intensif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai critical care medicine. Jadi apa sih itu critical care medicine? Yaitu pengobatan perawatan intensif, juga disebut sebagai pengobatan perawatan kritis, adalah spesialisasi medis yang menangani pasien yang sakit parah atau pasien yang sakit kritis yang bersifat mengancam nyawa atau sedang dalam pemulihan dari kondisi yang mengancam jiwa. Jadi critical care medicine ini merupakan bagaimana kita menangani pasien dengan sakit yang parah atau dalam kondisi yang kritis. Jadi critical care medicine terdiri atas high care unit atau HCU dan juga intensive care unit atau ICU. Yang pertama saya akan membahas mengenai high care unit atau yang sering disingkat HCU. Jadi HCU ini definisinya merupakan unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat tanpa menggunakan alat bantu, misalnya ventilator dan juga terapi terterasi. Tujuannya yaitu mengetahui secara dini perubahan yang membahayakan. Apabila terdapat kondisi yang membahayakan atau life threatening, di mana pasien tersebut akan segera dipindah ke ruangan ICU. HCU ini sebagai unit perawatan antara ruang rawat biasa dengan ICU. Di HCU tidak memerlukan peralatan yang canggih seperti di ICU, tetapi diperlukan kewaspadaan dan observasi yang ketat. Indikasi baik itu masuk maupun keluar HCU. Indikasi masuk HCU yaitu pasien dengan gagal organ tunggal yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya komplikasi, pasien yang memerlukan perawatan preoperatif. Indikasi keluar HCU di mana pasien sudah stabil dan tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat, atau di mana pasien yang memburuk akan segera ditransfer ke ICU. Pasien yang tidak perlu masuk ke HCU yaitu pasien dengan fase terminal suatu penyakit, misalnya kanker stadium akhir, atau pasien ataupun keluarga yang menolak dirawat di HCU. Tentunya dengan menandatangani inform consent terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya sengketa medis. Jadi tindakan-tindakan medis apa yang dilakukan di HCU? Yang pertama ada bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut atau basic life support dan juga advanced life support. Yang pertama kita perhatikan jalan napas atau airway-nya, bila perlu dengan bantuan jalan napas. Kemudian pernapasan atau ventilasi bisa dengan breathing support, yaitu dengan back mask valve. Kemudian sirkulasinya, yaitu kita lakukan resusitasi cairan, defibrilasi jika diperlukan, maupun kompresi jantung. Kemudian ada terapi oksigen yang akan saya bahas untuk slide-slide berikutnya. Kemudian menggunakan obat untuk pemeliharaan atau stabilisasi, misalnya obat inotropik, obat anti nyeri, obat aritmia jantung, obat vasoaktif, dan sebagainya. Kemudian pemberian nutrisi secara enteral ataupun parenteral. Kemudian ada fisioterapi yang disesuaikan dengan keadaan pasien. Kemudian ada evaluasi seluruh tindakan atau pengobatan yang dilakukan. Tim-tim yang berada di HCU, yang pertama ada koordinator, itu merupakan dokter spesialis yang telah mengikuti pelatihan dasar di ICU. Kemudian ada dokter spesialis, di mana dokter spesialis atau dokter yang telah mengikuti BLS ataupun ALS. Dan juga ada perawat, di mana perawat ini telah mengikuti pelatihan basic life support atau bantuan hidup dasar dan juga dapat menggunakan peralatan monitor. Kemudian tentunya saya akan membahas mengenai intensive care unit atau ICU. Biasanya ICU ini yang dirawat di sini pasien-pasien yang tergolong life threatening. Jadi definisi ICU itu merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang memiliki staf khusus
dan perlengkapan yang khusus yang ditunjukkan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa. ICU adalah suatu unit dalam rumah sakit yang menerapkan terapi yang agresif dengan alat-alat yang canggih baik secara invasif maupun non-invasif, di mana pada pasien-pasien yang gawat, baik itu aktual maupun potensial, atau pasien risiko tinggi, di mana pasien diharapkan akan memperoleh manfaat yang besar jika dia dirawat di ICU. Pasien dengan penyakit terminal atau tak dapat disembuhkan kurang dapat manfaat yang maksimal jika mereka dirawat di ICU. Prinsip kerja di ICU yaitu instant diagnosis dan juga instant terapi. Oleh karena itu, hasil dari pengamatan adanya perubahan fisiologis atau hasil pemeriksaan baik fisik, lab maupun diagnostik lain yang menunjang keberhasilan penanganan pasien di ICU. Jadi, apabila pasien-pasien di ICU ini biasanya pemeriksaannya itu pemeriksaan yang sudah advance. Kemudian, pada pasien yang gawat, pasien karena penyakit akibat trauma, pasien gawat itu merupakan pasien karena penyakit akibat trauma, bisa karena pembedahan atau medik, atau yang dapat mengancam nyawa. Di ICU ini, prosedurnya lebih invasif, termasuk operasi, kemudian lama tinggalnya lebih lama, lebih banyak obat yang dimasukkan secara intravena dan parenteral, lebih banyak feeding secara tube dan juga nutrisi parenteral, dan juga lebih banyak ventilasi. Misalnya dengan ventilator. Jadi pasien yang dirawat di ICU, yang pertama pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim ICU, kemudian pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan juga berkelanjutan, yang memerlukan pengawasan yang konstan dan juga metode terapi terterasi, kemudian pasien yang sakit kritis yang memerlukan pemantauan yang kontinu dan tindakan segera untuk mencegah dekompensasi fisiologis. Dan pasien serta keluarga harus mendapat dan menyetujui informed consent sebelum masuk ke ICU untuk menghindari terjadinya sengketa medis. Jadi kriteria masuk ICU ini dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama prioritas 1, 2, dan 3. Untuk prioritas 1, yaitu pasien dengan kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif seperti dukungan atau bantuan ventilasi, infus obat-obat vasoaktif, kontinu, dan sebagainya. Contohnya, pasien pasca bedah kardiotoraksik atau pasien shock septic. Untuk prioritas kedua, pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di area ICU. Jenis pasien yang beresiko dan memerlukan terapi intensif segera karena pemantauan intensif menggunakan metode seperti pulmonary arterial catheter sangat menolong. Contohnya, pada pasien yang menderita penyakit dasar jantung, paru, atau ginjal akut dan berat atau yang mengalami pembedahan mayor. Untuk prioritas ketiga, di mana pasien jenis ini sakit kritis dan tidak stabil di mana status kesehatannya sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, baik masing-masing atau kombinasinya, sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan atau mendapat manfaat dari terapi ICU. Contohnya pasien ini antara lain pasien dengan keganasan metastatik yang disertai dengan penyulit infeksi, perikardial, tamponade, atau sumbatan jalan napas. Atau pasien menderita penyakit jantung atau paru terminal disertai komplikasi penyakit akut yang berat. Beberapa pengecualian pasien untuk masuk di ICU. Jenis pasien tidak mempunyai kriteria sesuai untuk masuk ICU dan hanya dapat masuk dengan pertimbangan seperti pada keadaan luar biasa atau atas persetujuan kepala ICU. Namun, bila perlu, pasien tersebut dapat dikeluarkan mengingat fasilitas yang terbatas. Pasien ini antara lain DNR atau donor dissociated, vegetatif permanen, dan juga MBO atau mati batang otak. Kriteria keluar ICU, di mana jika tidak dibutuhkan lagi terapi intensif, kemudian terapi intensif gagal, dan kemungkinan untuk pulih sangat kecil atau keuntungan terapi intensif sangat sedikit, maka pasien tersebut dapat dikeluarkan dari ICU. Kemudian saya akan membahas mengenai terapi oksigen. Untuk pendahuluan, di mana terapi oksigen merupakan suatu intervensi medis berupa upaya pengobatan dengan pemberian oksigen untuk mencegah atau memperbaiki terjadinya hipoksia jaringan dan mempertahankan oksigenasi jaringan agar tetap adekuat.
dengan cara meningkatkan masukan oksigen ke dalam sirkulasi dan meningkatkan pelepasan atau ekstraksi oksigen ke dalam jaringan. Tujuan pemberian terapi oksigen yaitu yang pertama mengatasi, yaitu mengoreksi maupun mencegah keadaan hipoksemia, menurunkan kerja pernapasan, mengobati keracunan karbon monoksida, mempercepat proses eliminasi obat anestesia inhalasi pasca anestesia misalnya nitrous oxide atau N2O, dan dapat menurunkan beban kerja miokard atau otot jantung. Tujuan suplementasi oksigen agar fraksi inspirasi oksigen meningkat, sehingga tekanan parsial oksigen yang dihirup semakin meningkat. Sehingga bila jalan napas dan ventilasi baik, maka tekanan parsial oksigen di alveoli juga akan meningkat. Apabila tekanan parsial di alveoli tersebut meningkat, maka oksigen yang berdifusi ke dalam darah juga akan meningkat. Sehingga oksigen dalam darah konsentrasinya juga akan meningkat. Indikasi pemberian terapi oksigen. Yang pertama dalam keadaan hipoksemia, ditandai penurunan tekanan parsial oksigen pada daerah di bawah normal, yaitu tekanan parsial oksigen kurang dari 60 atau saturasi oksigen kurang dari 90 pada pasien yang menghirup udara ruangan, atau dengan tekanan parsial oksigen atau saturasi oksigen di bawah nilai yang diinginkan pada situasi klinik spesifik. Terapi jangka pendek seperti pada keracunan karbon monoksida atau pemulihan setelah anestesi. Absorpsi pneumotoraks. Kemudian ada pasien sesak napas di mana laju napasnya di atas 20 kali per menit yang saturasi oksigennya masih normal. Kemudian pasien dengan risiko hipoksia jaringan, misalnya pasien asidosis metabolik atau sepsis. Untuk indikasi klinis terapi oksigen, di mana secara umum indikasi klinis terapi oksigen diberikan pada pasien yang menderita ketidakadekuatan oksigenasi jaringan, yang dapat terjadi akibat yang pertama gagal napas, bisa oleh karena sumbatan jalan napas, depresi pusat napas, penyakit saraf otot, trauma toraks, atau penyakit pada paru, misalnya ARDS, atau acute respiratory distress syndrome. Kegagalan transportasi oksigen, misalnya karena shock kardiogenik, hipovolemik maupun shock septik, infark miokard, anemia, atau keracunan karbon monoksida, bisa karena kegagalan ekstraksi oksigen oleh karena jaringan akibat keracunan cyanida, peningkatan kebutuhan oksigen jaringan, misalnya pada luka bakar, multiple trauma, infeksi berat, penyakit keganasan, kejang demam, dan sebagainya. Atau pasca anestesia, terutama anestesia umum dengan gas inhalasi seperti nitrous oxide. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui tanda dan gejala hipoksia. Yang pertama, kita lihat dari ekspresi pasien tampak gelisah. Kemudian tampak pusat pasi, di mana pernapasan mengalami distress yang ditandai oleh pernapasan yang cepat dan dangkal, pernapasannya tidak teratur. Kemudian dari nadinya kecil dan cepat, irama dan jantung sering tidak teratur, tekanan darah meningkat, dan terkeluar keringat dingin. Persiapan alat untuk terapi oksigen. Yang pertama, ada sumber oksigen atau tabung, atau sumber oksigen sentral yang siap pakai. Kemudian ada tabung pelembab atau humidifier. Kemudian ada pengukuran aliran oksigen atau flow meter, dan alat pemberi oksigen tergantung metode yang kita pakai. Cara pemberian terapi oksigen itu ada sistem arus rendah, yaitu seperti ada kateter nasal, kanul nasal, sungkup muka sederhana, sungkup muka rebreathing dengan kantong oksigen, sungkup muka non-rebreathing dengan kantong oksigen. Yang kedua, sistem arus tinggi, yaitu sungkup muka venturi dan sungkup muka aerosol atau ambu bag. Di sini merupakan alat-alat terapi oksigen. Di sini ada nasal kanul yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada sungkup muka sederhana. Kemudian ada sungkup muka yang non-rebreathing, dan juga ada masker venturi. Jadi di sini alat terapi oksigen, kecepatan aliran, dan juga persen oksigen yang dihantarkan. Misalnya nasal kanul dengan kecepatan 1 liter per menit, dan oksigen yang dihantarkan itu sekitar 21 hingga 24%. Jadi di sini ada sungkup muka sederhana, misalnya 6 sampai
10 liter per menit, dia dapat mengantarkan 35 hingga 60% oksigen. Jadi untuk membantu keefektifan pemberian oksigen dan melakukan titrasi terhadap fraksi oksigen dapat dilakukan dengan pemeriksaan invasif, yaitu dengan analisis gas darah, yaitu termasuk tekanan parsial oksigen dan juga saturasi oksigen, dan secara non-invasif dengan pulse oximetry. Jadi di sini merupakan pemilihan alat suplementasi oksigen berdasarkan nilai pulse oximetry. Apabila nilai saturasi oksigennya 95 hingga 100% itu dalam batas normal, bisa dengan menggunakan nasal kanul. Apabila 90 hingga 94% termasuk hipoksia ringan sedang, bisa dengan sungkup muka sederhana atau sungkup muka dengan reservoir oksigen. Apabila saturasi oksigen udah 85% ke bawah, kita harus bantu ventilasi biasanya dengan menggunakan ventilator. Kemudian nasal kanul. Nasal kanul disebut juga terapi oksigen rendah aliran rendah. Kecepatan aliran oksigen antara 1 sampai 5 liter per menit, di mana pemberian alirannya lebih dari 5 liter per menit tidak akan memberikan fraksi oksigen yang lebih tinggi, malah akan menyebabkan kekeringan pada mukosa nasal. Keuntungannya menggunakan nasal kanul yaitu kenyamanan pasien sedang makan maupun bicara. Nasal kanul dan nasal kateter merupakan alat terapi oksigen dengan sistem arus rendah yang digunakan secara luas. Nasal kanul terdiri atas sepasang tub dengan panjang 2 cm yang dipasangkan pada lubang hidung pasien dan tub dihubungkan secara langsung menuju oksigen flow meter. Alat ini dapat menjadi alternatif bila tidak ada sungkup muka, terutama pada pasien yang membutuhkan konsentrasi oksigen rendah, oleh karena tergolong sebagai alat yang sederhana, murah, dan mudah dalam pemakaiannya. Namun hati-hati pemakaian nasal kanul pada pasien dengan kecurigaan terdapat obstruksi nasi, misalnya polip nasi. Nasal kanul arus rendah dapat mengalirkan oksigen ke nasofaring dengan aliran 1-6 liter per menit dengan fraksi oksigennya yaitu antara 18 hingga 2 fraksi oksigennya yaitu 24 hingga 44%. Jadi untuk pasien anak-anak digunakan kateter nomor 8 hingga 10 F, untuk wanita 10 sampai 12 F, dan juga untuk pria menggunakan kateter nomor 12 hingga 14 F. Jadi, kita harus mengetahui langkah-langkah pemasangan nasal kanul. Yang pertama, kita inspeksi tanda dan gejala pada pasien yang berhubungan dengan hipoksia seperti pusat pasi, gaduh gelisah, dan sebagainya, yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian adanya sekresi pada jalan napas, kemudian jelaskan kepada pasien dan keluarga hal-hal yang diperlukan dalam prosedur dan tujuan terapi oksigen. Kemudian menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti nasal kanul, selang oksigen, alat pelembab atau humidifier, air steril hasil penyaringan, sumber oksigen dengan alat pengukur aliran atau flow meter. Kemudian lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita pasang nasal kanul ke selang oksigen yang dihubungkan ke sumber oksigen yang diatur sesuai dengan kecepatan aliran yang akan diprogramkan. Kemudian letakkan ujung kanul ke dalam lubang hidung pasien dan atur lubang kanul yang elastis sampai kanul benar-benar pas menempati hidung dan nyaman bagi pasien. Pertahankan selang oksigen cukup kendur dan sambungkan ke pakaian pasien. Memungkinkan pasien untuk menegakkan kepala tanpa kanul tercabut dan mengurangi tekanan pada ujung kanul di hidung. Kemudian periksa kanul setiap 8 jam dan pertahankan tabung pelembab terisi setiap waktu. Memastikan kepatenan kanul dan aliran oksigen. Kemudian observasi hidung dan permukaan superior kedua telinga pasien untuk melihat adanya kerusakan kulit. Kemudian periksa kecepatan aliran oksigen dan program dokter setiap 8 jam. Memastikan kecepatan aliran oksigen yang diberikan dan juga kepatenan kanul. Kemudian cuci tangan, kemudian inspeksi untuk melihat apakah ada gejala yang berhubungan dengan hipoksia itu telah hilang. Kemudian mencatat metode pemberian oksigen, kecepatan aliran, kepatenan nasal kanul, respon pasien, dan pengkajian pernapasan di catatan perawat.
Kemudian kita dokumentasikan penggunaan terapi oksigen yang benar dan juga respon pasien. Kemudian yang terakhir itu ada keuntungan dan kerugian dari pemakaian nasal kanul. Untuk keuntungannya, pemberian oksigen yang stabil serta pemasangan yang mudah dan nyaman oleh karena pasien masih dapat makan, minum, bergerak, dan juga berbicara. Untuk kerugiannya, di mana pemasangan nasal kanul dapat menyebabkan iritasi pada mukosa hidung, mudah lepas karena kedalaman kanul hanya 1 hingga 1,5 cm, yang tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%, dan tidak dapat digunakan pada pasien dengan obstruksi nasal, misalnya polip nasi. Baik, sekian presentasi mengenai terapi oksigen untuk di terapi intensif, yaitu dengan menggunakan nasal kanul. Mohon maaf jika apabila ada salah kata.